UMR ini kan jelas angkanya, gitu kan. Kalau dia gaji UMR, selama dia bisa ngatur keuangannya, belum tentu dia pas-pasan. Betul. Gaji mau lebih dari UMR, mau belasan juta, mau puluhan juta, selama dia nggak bisa ngatur pengeluarannya, dia akan ngerasa ini pas-pasan terus. Gitu kan. Jadi harus dibedakan. Jadi kalau misalkan kita mau ngomongin gaji UMR, gimana cara siapinnya? Ya coba lihat pola pengeluarannya sekarang untuk kemana aja nih gaji UMR-nya. Kalau ada sisanya berapapun itu, coba hitung kebutuhannya nanti pada saat pensiun berapa, ya mulai aja dulu. Mau itu 50.000, mau itu 100.000, yang penting mulai dulu. Selama kita punya prioritas juga nih, mana yang diduluin. Dana daruratnya udah ada belum? Ya udah dana darurat dulu deh. Ya, siapin kira-kira targetnya berapa tahun. Nanti next-nya mau punya tujuan keuangan apa lagi. Jangan lupa diselipin untuk dana pensiunnya juga. Ditargetin kira-kira kalau kita hitung sekarang, kalau kita tunda nanti naiknya jadi berapa. Artinya penundaan itu adalah target kita supaya uang itu ada paling enggak gitu kan. Jadi harus diperhitungkan juga seperti itu. Yang penting dihitung deh. Ya. Kalau misalkan gaji memang UMR, coba hitung dulu pola pengeluaran sekarang berapa, nanti mau jadi berapa nih untuk persiapan pensiunnya atau dana yang dipersiapkan pensiunnya. Lagi pula kan UMR sekarang juga akan naik kan, nggak mungkin dia selamanya 10 tahun UMR terus kan. Ya kan, paling nggak biasakan dulu 50.000, 100.000 itu dipersiapkan, disisihin dulu. Entah itu untuk dana darurat, nanti kan kalau udah terbiasa, masih ada sisa, tetap sisa nih 100.000. Yang penting bikin anggarannya dulu deh. Nah, sama juga dengan yang pas-pasan tadi, ya. Mau berapapun kita ngomongin gajinya, selama dia ngerasa pas-pasan, ya berarti ada yang salah dengan pola pengeluarannya, ada yang kurang baik lah kalau nggak mau bilang salah, ada yang kurang tepat dan bisa diperbaikin, gitu ya. Coba cek dulu pengeluarannya untuk selama ini untuk apa? Kenapa ngerasa pas-pasan terus, gitu kan? Apakah gaya hidupnya terlalu tinggi, gitu kan? Atau terlalu ngejar keinginannya dia? Ya, atau selama ini kebablasan aja gitu, udah terlalu malas, udahlah ya udah selama masih hidup ya udahlah gitu kan. Nah ini coba dirubah, ya dirubah dulu polanya supaya pola ini yang tadi yang ngepas nih mau berapapun itu berkurang pengeluarannya, lebih tinggi penghasilannya. Jadi ada sisanya ini atau ada selisihnya, kalau nggak mau dibilang sisa, ada selisihnya itu buat tujuan keuangan. Entah itu dana darurat yang sesuai prioritas ya, yang lebih cepat dulu nih dana darurat kalau udah mulai bisa gitu kan, sambil paralel sambil jalan dana daruratnya masih bisa nih nyisain lebih lagi. Ya udah, punya tujuan apa nih? Kalau belum punya tujuan yang lain atau belum kebayang gitu ya, nikah aja belum punya pasangan gitu kan, mau siapin dana pendidikan anak juga, ini pasangan juga belum ada gitu kan, apalagi nikah, apalagi pendidikan gitu kan. Ya udah, dana pensiun aja dulu. Yang penting hidupnya punya tujuan gitu kan, jangka pendek, jangka panjang. Udah di tengah-tengah itu kita harus dinamis. Ya karena kebutuhan juga akan bertambah gitu kan. Nah, tapi at least dua ini kita udah terbiasa dengan pola, udah siapin dana darurat, udah siapin dana pensiun, uangnya udah kita anggap nggak ada. Jadi kalaupun di tengah-tengah jalan itu ada kebutuhan yang lain, kita punya effort untuk bisa siapin dana-dana tersebut gitu kan, dengan perhitungan yang lebih tepat gitu kan. Tapi kalau memang udah mentok banget, ya udah mungkin dana pensiunnya kita inikan dulu, kita stop dulu gitu kan. Nanti kalau sambil dicari penghasilan tambahan, baru nanti mulai lagi. Ya itu tergantung kondisi masing-masing dan fleksibilitas pada saat itu ya. Jadi kita harus dinamis juga. Kalau ideal banget sih ya, dari mulai punya penghasilan juga lebih enak gitu kan. Karena ya balik lagi tadi, punya penghasilan usia berapa? Misalkan 22, 23 gitu ya. Pensiun 55, berarti berapa tuh? 33 tahun lah kalau misalkan dari 22. 33 tahun kita nyicil pasti akan lebih murah. Ya kan? Ingat aja kayak gitu, kalau kita nyicilnya semakin lama berarti semakin murah gitu kan. Jadi kalau memang dari sekarang nih uangnya banyak lebih gitu kan, masih baru kerja uangnya banyak lebih, bingung mau buat apa, ya udah dana darurat dulu yang pasti di awal ya, karena ini kan jangka pendek. Terus beli asuransi, mulai deh. Habis itu dana pensiun, mau itu 100.000, 200.000, 500.000, ya coba dulu aja mulai. Karena nanti kan sudah terbiasa nih, dia naik
penghasilannya, ya kan udah biasa ngeluarin 200.000, udah biasa ngeluarin 100.000 buat dana darurat, dana pensiun. Jadi akan lebih mudah untuk mempersiapkannya daripada ya nanti tunggu uangnya gede dulu deh, tunggu gajinya besar dulu biar cukup gitu kan. Kayaknya nggak pernah cukup deh.